Anda kembali bersama kami di Showbiz, pemirsa. Setelah hampir 2 dekade sejak film Perempuan Punya Cerita karya Nia Dinata yang menggugah publik, nah semangat tersebut kini dihidupkan kembali dalam bentuk pertunjukan musikal yang siap untuk memukau penontonnya. Diproduksi oleh Eki Dance Company dan disutradarai oleh Ara Ajiswi. Musikal ini nanti dipentaskan pada 4 September 2025 di Geraha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Seperti apa ya gelaran musikal yang spektakuler ini? Berikut untuk Anda. Senang rasanya tim Showbiz Metro TV bisa ikut latihan bersama Eki Dance dalam persiapan pertunjukan Perempuan Punya Cerita yang digelar di Taman Ismail Marzuki. Oke, narinya kurang natural ya? Kurang natural ya? Iya, kurang enjoy gitu. Gimana nih Kak Ara, sarannya supaya kelihatan natural, ada nggak? Sarannya jangan terlalu dipikirin, nari aja gitu. Nari aja, goyang aja gitu ya? Goyang aja, coba. Coba sekali lagi. Coba sekali lagi, Oke. coba. Tadi saya coba beberapa gerakan, susah ternyata ya menghafal gerakan, menghafal naskah dan juga bernyanyi. Itu harus dipadukan menjadi satu. Seperti apa latihannya, Mbak? Latihannya sih yang jelas butuh proses yang lama, butuh waktu yang panjang. Kayak untuk pertunjukan ini aja kita udah, kalau totalan bisa 8 bulan gitu prosesnya. Tapi untuk Eki Dance Company juga kita tiap hari latihan nari, Kak. Jadi nari itu udah jadi senatural mungkin lah buat kita. Jadi kita nggak usah mikir-mikir lagi. Apa yang membuat Mbak Ara tertarik bergabung dengan Eki Dancer? Aku udah dari kecil di Eki Dance, dari umur 3 tahun. Yang buat aku tertarik adalah aku selalu seneng pentas dan aku seneng kalau di Eki itu kayak kebersamaan gitu. Itu yang aku seneng. Ya pokoknya gue gak mau deh sama Bobby. Kenapa gak mau sih, Nya? Bobby kan berotot. Drama musikal Perempuan Punya Cerita menyoroti realitas hidup perempuan Indonesia melalui 2 tokoh utama, Jami dan Anya, yang mewakili tokoh lintas generasi. Cerita kali ini bercerita soal Anya, seorang remaja bergulat dengan tekanan yang datang dari perundungan, persaingan akademik. Begitupun Bobby, seorang siswa yang mengalami perundungan di sekolahnya. Gak ada yang mau temani Bobby. Drama musikal ini dikemas menarik dengan perpaduan musik, lagu, cerita, serta tari-tarian yang penuh makna dan bercerita. Salah satu dancer, Komang, menyebut seniman tari Indonesia masih memiliki banyak wadah untuk menyalurkan kemampuannya. Itulah alasannya bergabung dengan Eki Dance Company. Apa yang membuat Beli bertahan hingga saat ini? Iya, salah satunya karena sejauh ini masih suka nari, suka banget. Dan di Eki kan selama aku ikut Eki maksudnya banyak hal yang berubah gitu. Maksudnya kayak di Eki itu kan disiplin banget kan, maksudnya kayak harus latihannya on time gitu-gitu. Jadi selain itu juga kayak aku nyaman gitu, maksudnya kayak seneng gitu nari gitu. Terus aku dikasih kesempatan sama Eki sama almarhum Mas Rudi juga buat narin itu buat aku suatu kebanggaan sih, happy sih. Apakah orang-orang yang memang punya niat saya ingin menjadi dancer nih bisa tersalurkan Beli atau tidak? Menurutku bisa banget karena kayak suatu yang dijalanin sama sungguh-sungguh hati, sesuatu yang dijalin dengan tulus hati yang sungguh-sungguh. Eki Dance Company telah melakukan pertunjukan berkali-kali, mengangkat cerita isu sosial di tengah-tengah masyarakat. Eki Dance Company membuka pintu bagi anak-anak muda yang tertarik di dunia drama musikal. Jadi Eki itu sebenarnya singkatan dari Eksotika Karmoi Bangga Indonesia. Jadi kita sebuah dance company. Jadi namanya adalah Eki Dance Company. Dan ini berdiri 30 tahun lalu. Jadi tahun depan kita juga akan merayakan. Kita akan bikin show juga untuk Eki yang ke-30 tahun. Jadi 30 tahun lalu ini didirikan karena kita waktu itu oleh Mas Rusdi Rukmarata dan Ibu Aiko. Jadi karena kita ngerasa memang kita butuh talenta tari yang bisa konsen, yang profesional, di train profesional, kita engage sebagai penari di dalam Eki Dance. Jadi kayak mereka berlatih 20, ya boleh dibilang 24 jam karena kita sediakan asrama dan segala macam. Jadi mereka ada di dalam latihan dari pagi seperti orang kerja gitu. Jadi
Ya akhirnya ya kemudian memang karena kita konsen banget, salah satunya selain nari adalah bikin musikal. Jadi Eki secara konsisten sudah ya hampir 30 tahun ini kita menggarap musikal secara berkala. Bahkan kita juga sekarang bikin festival musikal Indonesia FMI setiap tahunnya untuk menggalang juga komunitas-komunitas musikal lainnya di Indonesia sih. Ya sebenarnya kita sih merekrut secara beragam ya. Pokoknya kita rasa ada anak-anak yang memang kita rasa punya bakat untuk nari sebagai basic, ya kita akan pasti panggil, dan memang ya rata-rata punya latar belakang yang berbeda gitu. Jadi macam-macam latar belakangnya, ada yang dari Jakarta, ada yang juga dari pelosok pedesaan gitu. Selama dia ada kesempatan untuk bisa audisi di Eki dan kita lihat dia ini, ya kita terima gitu. Jadi memang background beragam ini juga dimaksudkan karena kita juga kepingin anak-anak ini memang tidak terbiasa untuk hidup eksklusif ya gitu. Jadi kayak Eki itu harus menjadi milik semua kalangan, harus menjadi bagian dari semua kalangan. Jadi keberagaman itu malah menjadi salah satu faktor benefit. Makanya kalau show-show Eki itu menurut saya banyak sekali relatable terhadap masyarakat secara umum, karena memang ya anak-anaknya ya sebenarnya kita bicara apa yang kita alami sehari-hari, apa yang kita rasakan dulu gitu. Jadi kayak memang itu cerminan potret dari kondisi masyarakat yang ada. Jadi Eki boleh dibilang sebenarnya Indonesia kecil sih gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.